Enggak, kan tadi katanya kata Bang Rasman ada WhatsApp. Saya pastikan gini, itu nomornya tersangka bukan? Begini ya. Tersangka langsung berhubungan dengan Bang Rasman atau bukan? Sebentar. Saya tidak akan membuka itu secara terang di sini, ya, karena itu adalah hal yang privasi dan saya sudah ungkap. Kalau kita mau jujur ya, pernyataan dari Bapak, bentar, karena Anda bilang tidak mau membuka, tapi Anda sudah membuka, itu membuat fitnah kepada orang. Iya. Begini, kalau mau buka. Saya sebenarnya tahu siapa tersangkanya. Saya tahu. Dan tahu percakapan itu juga. Saya tahu peristiwa yang diceritakan itu. Saya tahu, tapi saya tidak mau sampaikan nama orangnya. Kalau tahu bilang dong. Sampaikan ke saya itu seperti yang disampaikan tadi Bapak tadi. Ini rame nih. Tuh, tanya dong. Saya nggak mau. Kalau Anda ya saya jawab benar. Benar, sudah dong. Nggak cuma namanya siapa kan. Itu gini. Itu candaannya dia. Candaannya dia. Itu bukan candaan Adindaku, bukan candaan. Iya benar. Makanya makanya kenapa tersangkanya itu tidak mau datang ke rumahnya Bang Rasman. Saya tegaskan bahwa tidak ada 1 rupiah pun mengalir kepada tim kami. Tidak ada 1 rupiah pun 1 rupiah pun mengalir kepada tim kami. Dari siapapun. Dari siapapun. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Gini, sedikit aja untuk gambaran. Kita aktivis membayar bahwa sendiri. kami itu benar-benar biaya sendiri. Mas Aiman mungkin ingat, Rakyat Bersuara edisi pas mau kita nunggu sidang isbat. Ya. Itu kan mulainya jam 8. Ya, itu esoknya saya bersaksi selaku ahli di CLS Solo. Sama Resmon juga itu. Itu tanggal 18 Februari. Resmon masih sehat waktu itu. Masih Resmon prabayar itu. Ya, jadi artinya dia masih bicara, dia masih memastikan ijazahnya palsu. Tahu nggak kami berangkatnya naik apa Mas Aiman? Kami itu tidak naik pesawat, tidak naik kereta api. Saya dan beberapa ibu-ibu dan juga Mas Erwin itu naik travel berangkat dari depan iNews ini, ya. Naik travel kita jalan darat. Berarti perjuangannya kan kayak gitu. Jadi artinya nggak ada tuh bohong ini orang bohong besar ini yang ngomong seenaknya sendiri. Dia nggak bisa buktiin. Dia tadi tunjuk saya punya bukti. Kalau punya bukti itu kayak saya tadi loh. Punya bukti saya tunjukkan atau punya slide. Punya bukti isinya surat pengantar tadi itu. Jadi itu bukan bukti itu. Bohong orang ini. Oke. Bang Gafur silakan. Ya, Mas Aiman terima kasih ya. Saya ingin meluruskan sekaligus mengklarifikasi beberapa hal. Pertama, selama kami memberikan pendampingan hukum kepada tersangka, kepada para tersangka, Mas Roy, kemudian dulunya ada Bang Rismon juga, kemudian ada 3 tersangka pada klaster pertama. Saya tegaskan bahwa tidak ada 1 rupiah pun mengalir kepada tim kami. Tidak ada 1 rupiah pun 1 rupiah pun mengalir kepada tim kami. Dari siapapun. Dari siapapun. Tapi tadi ada kan Pak Kiai Solo tadi? Oh tidak ada. Kalau ada oknum-oknum yang menerima di luar tim kami. Kunjungan kami ke Solo dengan ke Jogja. Itu berarti berbeda. Itu berarti konteksnya berbeda. Maksudnya kami ini siapa? Itu konteksnya berarti sebelum perkara ini naik tahap penyelidikan dan penyidikan. Karena itu masih tahap awal. Mungkin saja iya berdasarkan keterangan mereka. Tetapi begitu perkara ini naik pada tingkat penegakan hukum di Polda Metro Jaya, di mana saat itu kami membentuk satu tim hukum yang namanya TAAKA. Ketuanya adalah Bang Petrus Celestinus selaku koordinator litigasi, kemudian Bang Ahmad Kozinudin selaku koordinator non litigasi, kemudian kami beberapa pengacara berhimpun di situ. Ada saya, ada Bang Azam, kemudian juga ada Bang Jak Aspardi Piliang, kemudian ada Bang Bahar, ada Bang Medi Juniarto, dan lain-lain sebagainya. Bu Susi, Bu Dewi, dan lain sebagainya. Nah, selama kami berbulan-bulan memberikan pendampingan hukum kepada para tersangka di klaster 1 maupun klaster 2, bahkan jauh sebelum bergabungnya Bang Refli Harun sebagai tim kuasa hukum RRT, itu kami bolak-balik Polda Metro Jaya, makan di Polda Metro Jaya di kantin, mohon maaf. Memang ada yang membawa kami fasilitas, yaitu emak-emak. Ada sebagian hadir di sini dari KNPRI. Mereka membawa kami makanan, mereka masak sendiri di rumah mereka. Itu Bu Mary dan kawan-kawan. Benar, benar. Demi Allah, demi Rasulullah. Mereka membawa makanan, mereka tungguin kami di ruang kantin Polda Metro Jaya. Kami mendampingi para tersangka, para saksi ketika diperiksa. Kami keluar, kami dijemput dengan Aqua yang mereka siapkan.
Dan itulah yang kami nikmati selama ini. Itu hal yang pertama, Mas Aiman. Hal yang kedua, kami justru juga mengeluarkan uang dari kantong pribadi kami selaku kuasa hukum. Pada saat kami menghadirkan beberapa ahli di Polda Metro Jaya, Mas Roy tahu, ada ahli yang kami datangkan dari luar kota, perlu kami cari penginapannya karena tentu ada keterbatasan waktu. Itu kami patungan. Saya keluarkan dari kantong saya, Bang Kozinudin keluarkan dari kantong pribadi beliau, Bang Petrus Celestinus, ada Bu Firsa Dewi, ada Bu Susi, semua patungan. Demi Allah, demi Rasulullah. Jadi fitnah-fitnah itu tidak benar. Itu hoax yang dibuat oleh kubu-kubu yang tidak bertanggung jawab untuk mengalihkan esensi daripada perkara ini, yaitu pembuktian terhadap ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Kami juga mengeluarkan uang dari kantong pribadi kami untuk akomodasi, untuk konsumsi para ahli. Dan bahkan tadi kalau disebut kami ngumpul kemudian ada yang membayari, memang ada juga yang sering membayari kami makan. Dari para YouTuber saya sebut aja namanya satu persatu. Bang Michael Sinaga berapa kali bayar buat kami? Itu Dari uang pendapatan halal dari Sentana YouTube. TV. Uang halal ya dari YouTube. Uang halal. Pendapatan dari YouTube. Ya, Pendapatan dari yes. YouTube. Saya sumbangin dikit lah Ya. buat pergerakan ini. ARM jangan lupa tuh Pak. Beberapa kali juga Mas Roy bersama dengan kami, akhirnya Mas Roy juga mau membayari kami para kuasa hukum. Sehingga pada suatu saat kami ini kadang-kadang malu juga kepada para tersangka. Kami ngambil alih sendiri. Mas Roy, hari ini Mas Roy nggak usah bayar, saya yang bayari. Itu sering terjadi di Polda Metro Jaya. Kami bertemu di tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain. Semua itu adalah donasi pribadi kami sendiri. Tim yang sedang membongkar dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Ya, itu soal aliran dana. Soal yang kedua, soal ada pertemuan di mana ada orang yang mengorkestrasi kami selaku tim kuasa hukum. Ada orang yang memerintahkan kami. Kami ini para pengacara yang punya independensi. Kami tertarik membela Mas Roy, Dr. Tifa, dan kemudian Bang Rismon bersama 3 tersangka lainnya sebelum ada RJ-nya Bang Rismon. Itu karena kami yakin dan percaya bahwa hasil penelitian mereka bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kami tertarik bukan untuk menyebarkan berita hoax, bukan untuk membuat fitnah kanan kiri terhadap pribadi Pak Joko Widodo, tetapi kami tertarik untuk memberikan satu kejelasan kepada bangsa ini, supaya mantan presiden yang ijazahnya dipertanyakan dan dipersoalkan itu clear dan clean, apakah ijazah ini asli atau palsu, sehingga ke depan bangsa ini tidak lagi punya noda hitam di dalam sejarah perjalanan demokrasinya, bahwa ada mantan presiden yang dipertanyakan ijazahnya, ada mantan presiden yang dipersoalkan ijazahnya karena diduga ijazah itu adalah palsu berdasarkan hasil penelitian mereka. Itu yang membuat kami tertarik. Kami bergabung di dalam tim Mas Roy, CS, kemudian belakangan hadir Bang Refli. Itu bukan karena ingin mencari cuan. Kalau kemudian dikatakan bahwa ada orang-orang yang mengorkestrasi RJ, saya katakan ada. Orang-orang yang mencari manfaat daripada tawaran-tawaran restoratif justice, saya kira mungkin ada. Dan bukan hanya para tersangka dihubungi. Kami tim kuasa hukum juga dihubungi. Tapi enggak. Saya dihubungi juga loh Mas Aiman. Ya oke, dihubungi tapi Saya tidak pernah menghubungi siapapun. Ya, saya tidak katakan saudara Bang. Saya tidak katakan Bang Rasman. Saya tidak katakan Bang Rasman. Beda. Saya tidak katakan nama Bang Enggak, Rasman. saya mau tanya. Ada orang yang ini kan harus supaya logikanya masuk nih ya. Ada orang yang menawari RJ, tapi kemudian ada tadi salah satu yang sebutkan Abang tadi, ya, meminta RJ dengan imbalan uang 20 miliar, tapi kemudian tidak dikabulkan. Jadi gimana maksudnya? Ya, saya clearkan. Soal ada tersangka yang menawarkan restoratif justice sebesar 20 miliar. Minta. Ya, minta ya. Pertama saya harus pastikan dulu kepada Bang Rasman, apakah tersangka tersebut yang langsung WhatsApp ke Bang Rasman? Tidak. Saya dengar suara mereka juga di kediaman saya bertelepon. Kan tadi katanya, kata Bang ada Rasman beberapa ada tadi saya WhatsApp. lihat. Saya pastikan gini, Saya- itu nomornya tersangka bukan?
begini ya. Tersangka langsung berhubungan dengan Bang Rasman atau bukan? Sebentar. Saya tidak akan membuka itu secara terang di sini, ya, karena itu adalah hal yang privasi dan saya sudah ungkap. Kalau kita mau Begini, jujur ya. pernyataan dari Bapak, bentar. Karena Anda bilang tidak mau membuka, Bentar. tapi Anda sudah membuka, itu membuat Iya, fitnah kepada iya. orang. Iya. Tahu nggak? Begini. Kalau mau Bang, buka, buka. Bentar Bang ya. Ada tadi di sini dari Bapak kita tadi mengatakan bahwa itu pancingan, kira-kira gitu kalau bahasa Medannya kan. Apa namanya Bang? Apa itu? Satir. Satir itu berbeda maksudnya, tapi mengatakan hal tersebut. Saya nggak ngerti kalau Orang berbeda gede segini maksudnya. nggak ngerti satir tuh loh. Aduh. Yang saya tahu apa yang diucapkan itulah yang benar. Kalau ada udang di balik batu, tapi secara tidak langsung saya belum tahu. Nah, juga kalau itu. saya lihat tadi dari sisi isi WhatsApp-nya itu Iya. bukan satir, tapi memang permohonan. Mas Aiman sebentar. Yang kesan dikirim saya ya. ke Bang Rasman Ya. itu adalah tersangka dari nomor handphone pribadinya, ataukah ada orang yang mengatasnamakan tersangka menghubungi Bang Rasman kemudian melakukan WhatsApp kepada Bang Rasman seperti yang dibacakan oleh Mas Aiman. Adinda Gofur, kita ini kan tidak bodoh-bodoh amat juga. Saya juga wartawan 12 tahun menginvestigasi gini. Enggak, saya memastikan jawab dulu. memastikan WhatsApp. Dengar dulu Bang. Adinda. Ini kan rangkaian, oke? Satu waktu saya dihubungi, Bang, kami datang ke kediaman Abang. Oke, Gini, saya terima. saya agak bentar bang. Saya agak berkeberatan jelasin dulu, karena Bang. porsi bicara dia terlalu bentar dulu. banyak. Iya, dengarin dulu, Bang. Begini, Jelas. saya Dengar dulu, Bang. tidak Dengar dulu, Bang. pernah menginterupsi ketika dia ngomong Bang menyinggung Refli, saya dan lain sebagainya. Bang Gofur yang nanya, Nanti jadi dia wajib. Iya, Abang nanti tetapi ngomong ini panjang nggak masalah, Bang. durasi. Iya, kalau seandainya nggak nanya, nggak Abang akan nanti saya dijawab. kasih. Kan nanti saya beri kesempatan. Ini masa ditanya nggak Lebih baik dijawab? sengaja memaparkan apa yang ingin disampaikan. Karena ditanya tadi, Iya, makanya dijawab. tidak usah nanya secara direct. Maksud karena kalau saya, begitu nanti kita Abang jawab saja apakah one-on-one yang begitu. bersangkutan langsung WhatsApp ke Abang atau melalui orang lain. Muter-muter Makanya bohong lagi nih. Adinda ini kan orang Singkat saja, Bang. Jadi gini, datang ketemu saya, ngobrol, Yang ditelepon ketemu itu tersangka dengarin bukan, Bang? dulu, Yang ketemu ditelepon di tersangkanya depan bukan. saya, lalu kemudian lanjut komunikasi, nggak jadi, besoknya mau datang lagi, kemudian negosiasi, saya ke Kuala Lumpur, negosiasi, minta 20 M, saya putuskan tidak ada, selesai. Bagaimana datanya nanti kita lihat. Itu Selesai. Bang Aiman, Mas Aiman. cukup. Kenapa harus Saya pastikan itu dikejar-kejar tidak saya? benar dan tidak tepat. Karena seperti yang disampaikan tadi, saya sebenarnya tahu siapa tersangkanya. Saya tahu. Dan tahu percakapan itu juga. Siapa itu? Saya tahu peristiwa yang diceritakan Oke, itu. versi Anda Saya gimana, tahu, tapi saya tidak mau sampaikan Siapa? nama orangnya. Kalau tahu Yang bilang dong. disampaikan ke saya itu seperti yang disampaikan Waduh. tadi Bapak tadi. Ini rame nih. Itu hanyalah satir. Berarti ada. Itu hanya satir. Pokoknya satir. Itu satir, itu Adinda. seperti ingin memancing. Benar nggak nih orang kubu sebelah? Lah. Benar-benar nggak sih sebenarnya mau melakukan RJ? Karena para tersangka itu saya pastikan tidak ada satupun yang mau RJ. Dalam rangka apa? Tidak ada satupun tersangka yang mau Karena RJ. Anda mengatakan itu satir, boleh Anda menyampaikan bahwa orang Iya. yang dimaksud Iya. itu maksudnya satir. Hah. Boleh. Satir. Siapa itu? Siapa namanya? Ada. Siapa? Bapak juga tahu. Siapa? Iya. Siapa? Ngapain dari sana taunya siapa itu? Supaya Siapa? Bahkan sebentar, Mas Aiman. pakai Siapa? Iya, saya nggak tahu, ngomong dong. saya juga ada cerita Ini masalah soal satir. etika ini. Bung Aiman. Mas Coba Aiman, ngomong. Yang pertama bahkan sebentar. harus Rasman Saya buka. sampaikan ke Siapa Mas itu? Aiman namanya. Tanya dong. Saya nggak mau. Kalau Anda Ya saya jawab benar. Nah, benar, sudah dong. Oke. Nggak cuma namanya siapa kan? Mas Rasman kacau banget. Saya Itu gini, itu candaannya dia. Candaannya Oh, dia. itu bukan candaan, Adindaku, bukan candaan. Iya benar. Terlalu lugu Makanya kamu, Pak Rasman. makanya kenapa tersangkanya itu Terlalu tidak mau lugu datang ke kamu. rumahnya Bang Rasman? Karena dia cuma bercanda kepada orang yang dia percaya dari orang TPU. Ini bagaimana ada dua canda, kesan saya nggak yang pernah berbeda. komunikasi sama dia kok canda. Oke, ada dua. Canda itu Bang, abang anggap aja serius gitu. bener. Iya, abang anggap aja Berarti ada ya? serius. Berarti Itu ada ya? Bercanda. Berarti ada? Bercanda. Ada permohonan itu? Bercanda. Oh, tapi Tidak ada. canda. Itu tidak benar, itu tidak tidak tepat. ada. Indonesia berarti benar ada permintaan 20 miliar tapi ada. canda. Ada. Oh, kalau canda kalah saya. Tidak Kita kembali Berarti saat lagi lain di tetap bibir bersama lain di kami hati. di Rakyat Bersuara. Oke.